Ya, baiklah Nana semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan Allah kelancaran dan kemudahan serta rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan mulai kegiatan hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian agar mendapatkan berkah dan ridho dari Allah, kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Ya, semoga mendapatkan berkah dan ridho dari Allah, dan saya akan memimpin sesuai dengan agama Islam. Ya. Mari kita angkat tangan kita berdoa bersama-sama ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, baiklah anak-anak semuanya, anak-anak yang hebat, anak yang berkarakter. Pada hari ini kita akan membahas tentang berpikir positif dan bersikap positif. Nah, sebelumnya apa tujuannya ya? Apa tujuan kita mempelajari ini? Tujuannya adalah agar kita bisa membiasakan diri kita setiap hari selalu berpikir positif, selalu bersikap positif dan bertindak positif. Karakter apa ya yang akan kita tanamkan dalam kegiatan ini, dalam pembelajaran ini? Karakternya ya itu tadi, karakter berpikir positif. Dan sebelum kita memulai materi pada hari ini, Bapak akan memberikan ice breaking ya untuk melatih fokus dan konsentrasi kita. Ya, jadi ice breakingnya adalah sebagai berikut ya. Silakan menyimak ice breaking yang berikut ini. Ya, sudah ya. Jadi jawaban dari ice breaking ini nanti kalian tulis di kolom komentar ya. Komentar itu kan di YouTube kalian bagian bawah sekali ya. Kalian geser terus, geser ke atas. Nah, nanti bawah sekali akan kelihatan itu ada tempat untuk komentar. Nah, lalu ya selalu subscribe, like, komen, dan share, dan tanda lonceng. Nah, masuk pada materi ya. Sudah siap ya? Sudah siap atau belum? Ya, siapkan dirimu ya. Kita tarik nafas dalam dulu ya. Ya, tujuannya supaya plong ya, kita merasa lega. Nah, kita mulai, kita lihat dulu definisi berpikir positif ya. Apa itu berpikir positif? Berpikir positif adalah suatu sikap mental yang membuat kita berharap mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, Bapak ulangi ya. Berpikir positif adalah suatu sikap mental yang membuat kita berharap mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi ini adalah suatu sikap mental. Suatu sikap mental yang perlu kita miliki. Ya, siapapun perlu memiliki sikap mental ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, tentu ya kita semua ingin dapat hasil yang terbaik kan, tidak ingin mendapatkan hasil yang terburuk, betul ya? Nah, jadi kita semua ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Contohnya apa? Nah, contohnya kalau kita mengerjakan tugas, nah kan kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Kita ingin melakukan yang terbaik.
Kalau kita melakukan yang terbaik, maka otomatis hasilnya pun akan terbaik. Lalu contohnya apa lagi? Ingin mendapatkan prestasi 3 besar, masuk 5 besar, kemudian apa lagi? Ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, misalnya nanti masuk SMA, tamat SMP, ya kan? Ingin mendapatkan SMA yang terbaik. Ya. Tamat SMA, kepengen apa lagi? Kepengen kuliah di tempat kuliah yang terbaik. Lalu nanti apa lagi? Bekerja di tempat yang terbaik, atau menjadi pengusaha yang terbaik. Nanti setelah pada akhirnya nanti kita meninggal, ya, ingin mendapatkan tempat yang terbaik juga, yaitu di mana? Di surga. Betul ya? Nah, lalu apa manfaatnya? Ada tidak manfaatnya kita berpikir positif? Kan banyak orang sudah membahas ya tentang positif, pikiran positif, perkataan negatif positif. Ada tidak kira-kira manfaatnya bagi kita, ya? Nah, kita lihat dulu ya. Jadi ternyata setelah diteliti oleh para ahli psikologi, ahli kesehatan maupun ahli agama, ternyata manfaatnya banyak sekali. Nah, yang pertama manfaatnya adalah contohnya di bidang kesehatan, ya, bahwa para ahli kesehatan meneliti ada hubungannya antara pikiran dengan kesehatan. Nah, orang-orang yang berpikir negatif ini akan terganggu kesehatannya. Kenapa? Karena dia akan mengalami kecemasan, dia akan depresi, dia akan stres. Dan ini akan berhubungan dengan organ-organ tubuh kita. Asam lambung kita naik, tensi kita naik, gitu, saraf kita menjadi sakit. Ya, ini dampaknya. Tapi kalau kita berpikir positif, maka kita akan lebih sehat. Ya, kita akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Ketenangan lahir dan batin. Nah, kalian ingin tenang lahir batin atau galau? Ada kan teman-temanmu yang galau kan? Selalu gelisah, tidak nyaman. Nah, jadi kalau kita kepengen tenang lahir dan batin, maka selalulah berpikir positif dan bersikap positif. Lalu manfaatnya apa lagi? Kebahagiaan. Nah, kita akan memperoleh kebahagiaan kalau kita selalu berpikir positif. Nah, bahagia, enak kan bahagia daripada kita menderita tidak bahagia, ya lebih enak bahagia, senang, perasaan kita tuh senang, nyaman. Kalau kita tidak bahagia kan sedih, lawannya kan sedih. Sedih itu rasanya ya, sempit, sumpah, ya, sesak rasanya. Nah, lalu manfaat yang berikutnya adalah percaya diri. Jadi orang-orang yang positif, nah dia akan menjadi lebih percaya diri. Percaya diri. Dan kebalikannya kan ada minder, kurang percaya diri. Orang yang negatif, dia akan kurang percaya kepada dirinya sendiri. Tapi orang yang positif, dia akan selalu percaya pada dirinya dan kemampuannya. Jadi kita percaya diri, kita menjadi lebih hebat nantinya, menjadi lebih bisa berbuat banyak kalau kita percaya diri dibanding orang-orang yang kurang percaya diri, selalu mengatakan berat, sulit, susah, banyak saingan gitu ya. Tapi orang-orang yang positif, dia selalu mengatakan saya bisa, saya harus bisa. Bisa tidak bisa, saya harus bisa. Walaupun banyak saingan, saya akan berusaha menjadi yang terbaik. Saya akan berusaha, saya akan berlatih mempersiapkan diri. Saya akan menjadi yang terbaik. Nah, itu orang-orang yang positif. Jadi orang negatif itu dia membuat penghalang dirinya sendiri. Dia membuat tembok dirinya sendiri. Dia sudah kalah sebelum berperang. Orang yang negatif dia sudah kalah sebelum berperang, mengatakan susah, berat.
dan sebagainya. Nah, lalu manfaatnya apa lagi? Untuk mengatasi stres, ya. Jadi manfaatnya supaya kita tidak stres. Dan orang-orang zaman sekarang kan banyak yang stres, betul kan? Nah, orang-orang yang stres itu apa? Perilakunya pasti negatif. Dia mudah marah, mudah emosi, mudah meledak-ledak, mudah mengambil keputusan dengan akal yang tidak tenang. Bahkan orang yang bunuh diri pun itu karena dia awalnya berpikir negatif. Oh, tidak ada harapan lagi dunia ini, seolah rasanya mau kiamat saja. Nah, lalu apalagi manfaatnya? Yaitu hubungan baik dengan sesama, ya, dengan sesama teman-teman kita. Contohnya saja ya, kita sehari-hari kan, coba kalian pikir-pikir, kan pengen ingat, pasti ada kan kalian berpikir positif dengan teman seseorang, dan seorang teman, ya, misalkan si A, oh kita beranggapan dia ini kurang baik, oh dia ini jelek, oh dia ini suka ini, dia suka itu, maka hubungan kita dengan dia akan renggang, kita akan menjauh dari dia, karena kita sudah awalnya sudah negatif duluan dengan dia, padahal belum tentu, kalau kita selami belum tentu seperti apa yang kita pikirkan. Kita melihat penampilannya saja, kita melihat penampilan luarnya saja, kita belum tahu ke dalamnya, ya. Nah, jadi itu kita baru melihat sisi luarnya saja, baru berprasangka saja. Jadi kalau kita berpikir positif, kita selalu anggap orang ini baik, oh dia hebat, dia punya kemampuan, dia lebih hebat dari saya, ya, saya akan belajar sesuatu dari dia, dia pasti punya kelebihan dari saya. Nah, dibanding kita dari negatif, ya, kalau kita negatif, kita memandang diri kita lebih baik dari dia, akan timbullah kesombongan, ya, timbullah sikap yang angkuh, ya, kurang baik. Dan Allah juga tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Nah, lalu manfaatnya apa lagi? Lebih sukses. Orang-orang yang positif, dia akan lebih sukses dibanding orang-orang yang berpikir negatif, ya, karena apa tadi? Dia lebih yakin dengan dirinya, dia lebih percaya dengan dirinya, maka dia akan bisa lebih sukses karena mentalnya sudah mental positif, gitu ya. Nah, kemudian gimana caranya? Ya, bagaimana caranya supaya kita memiliki pikiran yang positif, sikap yang positif, dan tindakan yang positif? Nah, jadi dari berbagai sumber, ya, jadi kita dapatkan caranya adalah kita melakukan afirmasi setiap hari. Ya, afirmasi itu maksudnya seperti apa? Ya, kita mengucapkan hal-hal yang baik terhadap diri kita sendiri. Contohnya, ya, kita setiap hari kan bercermin. Nah, setelah mandi kita bercermin. Nah, kita katakan pada diri kita sendiri, kamu tunjuk orang yang di dalam cermin itu bahwa kamu hebat, kamu luar biasa, ya, kamu orang yang hebat, kamu sukses, kamu pasti bisa. Nah, selalu katakan itu. Nah, katakan saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya harus bisa, bisa tidak bisa, saya harus bisa, gitu ya. Nah, kalau kita tanamkan itu, kita ucapkan setiap hari, nah, maka kata-kata itu akan meresap dalam pikiran kita, dalam memori kita, alam bawah sadar kita. Otak kita akan merespon hal itu, ya. Jadi seluruh sel-sel tubuh kita juga akan bergerak merespon sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan hati nurani kita. Nah, biasakan selalu tiap hari afirmasi. Jangan katakan sulit, jangan katakan berat, katakan ini mudah, ini mudah, ini mudah. Ya, saya harus bisa, saya pasti bisa. Memang ini sulit, tapi saya pasti bisa. Memang ini berat, tapi saya pasti bisa, saya harus bisa. Karena saya akan
saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, lalu selalulah kumpul dengan orang-orang yang positif. Kumpullah dengan teman-temanmu yang punya kebiasaan positif. Pasti ada, ya, pasti ada. Kumpul dengan komunitas yang positif. Jangan kumpul dengan komunitas yang negatif. Nah, kenapa? Wah, ada awalnya kita positif akan terpengaruh. Kita akan ikut imbasnya nanti menjadi negatif. Contoh, tadinya kita tidak merokok, ya, karena teman kita semuanya merokok, ya dengan sendiri kita ikut merokok, gitu ya. Atau teman kita suka bolos, tadinya kita tidak suka bolos, karena teman kita 4-5 orang suka bolos lalu ngajak kita juga bolos, akhirnya kita ikut bolos sekali, lalu 2 kali, 3 kali, akhirnya jadi kebiasaan, ya. Jadi carilah komunitas yang positif, kumpul dengan orang-orang yang positif, pasti ada. Lalu selalu ingat, ya, kita ingatkan diri kita sendiri. Kalau saat kita terlupa, ya kita ingat, oh iya, saya lupa, saya sudah berbicara negatif. Oh ya, saya lupa, saya sudah berpikir negatif. Nah, jadi kita inginkan dengan cara apa? Cepat-cepat kita mengucapkan istighfar, ya. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Jadi kita ingatkan diri, oh iya, saya tadi sudah negatif, saya sudah negatif. Ingatkan, selalu istighfar setelah itu. Nah, lalu jadikanlah kebiasaan, ya. Jadikanlah kebiasaan agar kita terbiasa setiap harinya selalu berpikir positif, bersikap positif, bertindak positif, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi usahakan, ya, jadikan ini habit, kebiasaan, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan 3 bulan. Nah, kalau sudah 3 bulan kita sudah rutin, maka akan otomatis nantinya kita akan selalu berpikir positif, kita akan selalu bersikap positif, kita akan selalu mengucapkan yang positif, kita akan bertindak yang positif, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ya, selalulah positif kepada diri kita sendiri, kepada Yang Maha Kuasa. Jadi Allah berdasarkan prasangka hambanya saja, ya. Jadi Allah selalu berdasarkan prasangka hambanya saja. Kalau kita berprasangka baik, maka Allah akan baik, ya. Jadi selalu menguntungkan kalau kita selalu positif. Nah, itulah anak-anak semuanya. Kesimpulan pada hari ini adalah yaitu mulai dari definisinya tadi, ya. Apa definisinya? Ya, suatu sikap mental yang membuat kita berharap mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian manfaatnya tadi banyak, kan? Lalu caranya, ya, afirmasi dan sebagainya. Ya, demikianlah penjelasan Bapak pada hari ini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha agar terbiasa menjadi orang-orang yang positif. Nah, Bapak akhiri dulu, ya. Lebih dan kurang serta kesalahan Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.